ACS yang saya maksud ini acute coronary syndrome. Ya, jawabannya sebagian besar benar ya. Oke, skornya. Kemudian pertanyaan lagi, apakah semua infak miokard adalah ACS? Kita lihat ada sel jantung yang mengalami kerusakan atau nekrosis miokard. Apakah semua infak miokard adalah ACS? True or false? Nah, bagian besar memilih benar. Pilihan saya adalah salah. Akan saya jelaskan nanti ya. Kita lihat skornya, sudah ada nama-nama baru. Oke, ini penjelasan saya. Jadi apa itu acute coronary syndrome? Kita tahu ini gambaran suatu pembuluh darah koroner atau pembuluh darah apapun yang di badan kita arterial ya. Di sini ada lapisan-lapisan. Nah, kalau misalnya lapisan endotel itu rusak, mulai terjadi proses aterosklerosis. Ya, aterosklerosis adalah masuknya oksidas LDL ke dalam dinding pembuluh darah endotel, subendotel, terjadi penumbuhan plak yang kita sebut plak aterosklerosis. Plak aterosklerosis ini bisa terbentuk secara pelan-pelan, bahkan dikatakan bisa dari seseorang berumur 20 tahun. Proses aterosklerosis pada pembuluh darah ini bisa terjadi di hampir semua pembuluh darah arteri di seluruh badan. Bisa di koroner, di jantung, bisa di pembuluh darah kepala, karotis, bisa di pembuluh darah kaki, ginjal, dan lain-lain. Jadi proses aterosklerosis ini bisa terjadi dimanapun juga. Nah, proses kejadian aterosklerosis ini adalah kejadian yang stabil dan pelan. Ya, dan di mana fase ini kita tidak sebut pasien mengalami ACS. Ya, ini bisa aja kalau di jantung kita sebut pasiennya memang punya CAD, coronary artery disease, atau penyakit jantung koroner. Nah, kalau suatu saat terjadi misalnya plak ini pecah, ya ini plaknya pecah, menginduce suatu proses trombosis. Nah, trombus yang terjadi akan dengan cepat menutup aliran darah pembuluh darah itu. Itulah yang kita sebut suatu kejadian acute coronary syndrome kalau proses ini terjadi di pembuluh darah koroner. Akibatnya apa? Bisa mengalami infak miokard karena oklusi yang mendadak sehingga sel otot jantung tidak mendapat darah secara mendadak dan terjadilah proses infak atau nekrosis. Nah, di sini kita bisa lihat gambaran pembuluh darah koroner. Ini pembuluh darah koroner arteri RCA kanan. Di sini kita bisa melihat ada plak, tapi stabil. Ini tidak kita sebut sebagai ACS. Oke, bahkan ada pembuluh darah yang mampet total, tapi secara kronik. Itu juga tidak kita sebut ACS. Itu hanya kita sebut sebagai suatu CAD yang stabil. Ya, nah ini lain. Kalau di sini ada oklusi atau ada suatu stenosis atau sumbatan yang berat. Di sini kita lihat ada gambaran trombus di sini. Nah, ini adalah proses yang sangat cepat terjadi di mana akibat dari plak aterosklerosis yang pecah, rupture, sehingga menginduce proses trombosis. Di sini kita bisa lihat trombusnya. Dan proses ini terjadi sangat cepat dalam hitungan menit. Nah, ini yang kita sebut sebagai suatu kejadian ACS. Manifestasi klinisnya bisa berupa 3 hal. Bisa berupa unstable angina pectoris, bisa berupa STEMI, ST elevation, myocard infarct, atau non-ST elevation myocard infarct. Nah, kejadian ACS ini tidak selalu mengakibatkan infak, tidak selalu mengakibatkan kematian sel otot jantung. Ya, kalau dia tidak mengakibatkan infak miokard, kita label sebagai unstable angina. Jadi pasiennya mengalami suatu kejadian ACS tapi belum mengalami infak miokard. Jadi tadi sudah terjawab ya bahwa tidak semua ACS menyebabkan infak miokard, misalnya pada unstable angina. Nah, sebaliknya, oke, saya akan next dulu. Jadi contohnya, ini pembuluh darah kiri jantung. Ini left main, ini left circumflex, ini left anterior-descending. Di sini LAD-nya hilang karena ada trombosis di sini. Ini ACS, ya terjadi di pembuluh darah koroner secara mendadak. Pasiennya mengalami ACS. Apakah dia serangan jantung? Sangat besar kemungkinan. Nanti kita lihat dari enzim jantung. Kalau enzim jantungnya meningkat, kita label sebagai myocard infarct.
Kalau EKG-nya ada elevasi, kita sebut STEMI. Kalau EKG-nya tidak elevasi, kita sebut sebagai non-STEMI. Bedakan dengan infak miokard. Infak miokard itu kita bicara tentang sel otot jantung, bukan pembuluh darah jantung. Ini sel otot jantung, miosit. Ya, di sini kita lihat gambaran miosit, ya, yang sudah mulai mengalami infak. Kemudian ada sel-sel neutrofil, sel-sel peradangan, itu bagian dari proses infak. Jadi proses infak itu ada proses inflamasi. Dan lama-lama sel otot jantungnya mati, menjadi diganti dengan sel fibrosis. Nah, ini adalah proses infak, yaitu sel otot jantung mati. Ini saya perlu tekankan nanti berkaitan dengan apa yang terjadi saat ini, yaitu pandemi COVID. COVID-19 itu bisa mengakibatkan injuri miokard, bisa mengakibatkan kematian sel otot jantung. Atau misalnya katakanlah proses yang lain, sepsis, infeksi yang berat, bisa juga mengakibatkan injuri miokard. Anda kalau cek pasien sepsis yang berat, mungkin saja sebagian ada yang sel troponinnya meningkat, artinya ada nekrosis otot jantung. Kita sebut miokard infark, tapi bukan karena acute coronary syndrome, tapi karena proses sepsis yang berat. Nah, kondisi tersebut kita sebut sebagai miokard infark tipe 2, type 2 miokard infark. Kalau ACS type 1. Jadi tidak semua miokard infark adalah ACS, ya. Oke, kemudian saya lanjutkan. ACS bisa mengakibatkan banyak hal, biasanya karena kematian otot jantung. Ya, bisa pasien langsung meninggal di rumah, sempat ketolong. Saya kira sering kita dengar laporan kasus di koran ya. Ya, terus bisa juga mengakibatkan aritmia yang fatal, VF, VT, ya. Atau bisa juga pasien mengalami nyeri dada yang hebat tapi tidak mengalami komplikasi yang lain. Biasanya pasien yang seperti ini masih ke rumah sakit, ya. Nah, kita juga harus pikirkan komplikasi dari ACS, miokard infark, di mana sebuah keluarga kehilangan kepala keluarganya misalnya. Oke. Tata laksana ACS sudah dibuat beberapa algoritma. Saya tidak akan jelaskan dengan detail di sini karena waktu, tapi pada prinsipnya adalah apa yang terjadi pada ACS, yaitu adanya oklusi atau stenosis yang berat, pembuluh darah jantung tentunya harus dibuka, yaitu kita buka dengan proses PCI, percutaneous coronary intervensi. Kalau pada STEMI, kita sebut primary PCI, dilakukan dalam waktu cepat. Ya, kalau pada non-STEMI, kita sebut sebagai early PCI. Jadi prinsip tata laksana dari ACS adalah, terutama untuk dokter umum nih, sangat penting. Kalau Anda berhadapan dengan seorang pasien curiga ACS, 10 menit pertama, tata laksana yang sangat menentukan. Ya, saya kira banyak yang sudah pelajari di ACLS, yaitu pemberian antiplatelet, pemberian anti nyeri, morfin misalnya, atau isosorbit, ya. Tidak akan saya jelaskan dengan detail. Nah, setelah tata laksana awal, baru Anda berikan medical terapi lanjutan, dan Anda pikirkan juga kemungkinan untuk revaskularisasi, artinya pembuluh darahnya dibuka lagi. Obat yang utama pada ACS adalah antiplatelet, ya, karena apa yang terjadi pada proses ACS. Kemudian statin akan saya jelaskan lebih lanjut. Antiplatelet penting, tapi tidak akan menjadi topik saat ini. Revaskularisasi, membuka pembuluh darah jantung lagi, ada dua pilihan, bisa dengan PCI, bisa dengan trombolitik. Trombolitik hanya untuk pasien STEMI, ya, tidak untuk pasien non-STEMI. Itu pun yang konsepnya kurang dari 12 jam. PCI tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang situasinya adalah kita berhadapan dengan pandemi COVID. Ini seluruh dunia sudah kena. Ya, hampir tidak ada negara yang tidak kena. Ya, termasuk di Indonesia cukup tinggi kasusnya. Apa dampak dari COVID? Oke, quiz. Silakan dipilih. Ini boleh pilih beberapa pilihan ya. Mungkin ada yang sudah pernah baca. COVID bisa menyebabkan apa saja? Secara klinis. Oke, sebagian besar menjawab
severe acute respiratory syndrome SARS ya, itu benar memang sebagian besar morbiditas atau bahkan mortalitas COVID adalah akibat dari gangguan pernafasan yang berat. Bisa menyebabkan koagulopati ya, cukup banyak laporan kasus yang melaporkan terjadi proses trombosis, beberapa pasien dilaporkan emboli paru atau ada trombosis vena. Bisa menyebabkan kardiomiopati, ya, kerusakan otot jantung. Kenapa? Karena virus itu nempel di ACE2, itu reseptor untuk tempat masuknya COVID. Tidak akan saya jelaskan lebih lanjut. ACE2 itu ada salah satunya di jantung, sel otot jantung, jadi dia bisa kena ke jantung. Menyebabkan acute coronary syndrome, bikin trombosis, plak pecah di koroner. Nah, ini masih kontroversi. Terus terang, saya sampai saat ini belum pernah membaca laporan kasus COVID langsung menyebabkan STEMI. Ada satu laporan dari Italia, pasien STEMI diket, ada sebagian pasien STEMI dengan COVID, ada yang ternyata diket koronernya tidak ada sumbatan, tapi EKG-nya STEMI. Nah, itu memang menjadi masalah yang serius, tapi tidak akan saya jelaskan di sini saat ini ya. Kuis lagi. Nah, coba menurut dokter-dokter sekalian, gara-gara COVID, pasien yang masuk ke UGD, ke hospital dengan ACS, meningkatkah, menurunkah, atau sama saja? Kira aja. Serangan jantung banyak kan nih selama COVID yang ke rumah sakit. Iya, sebagian besar menjawab meningkat. Ya, sebagian yang kedua menjawabkan berkurang. Kenyataannya adalah, pertanyaan kedua, selama COVID, ternyata selama COVID, kasus TMI yang datang ke rumah sakit hilang. Ini saya rasakan sendiri. Kita dulu sebulan bisa ngadepin berapa kasus, 10, 20. Sejak COVID, kasus sangat berkurang, hanya 1 atau 2. Dalam 2 minggu terakhir ini saya cuma dapat 2 kasus STEMI yang datang ke rumah sakit. Ya, tapi benar nggak? Selama COVID, STEMI berkurang. Tapi COVID bikin orang serangan jantung berkurang. Ternyata tidak. Ya, ini di Itali nih. Di Itali tadi mereka sudah lapor ya bahwa kasus TMI yang datang ke rumah sakit menurun 70%. Tapi ternyata yang meninggal mendadak di rumah meningkat 58%. Banyak sekali yang meninggal mendadak di rumah, tidak datang ke rumah sakit. Gara-gara takut COVID. Ya, saya kira stigma tentang rumah sakit dan tenaga kesehatan terkait COVID, saya kira kita udah tahu banyak ya. Ini saya satu contoh kasus yang saya dapatkan di sini, di tempat saya kerja. Ada pasien nih, laki-laki, nyeri dada sudah 3 hari, nggak langsung datang ke rumah sakit. Dia takut dengan COVID, ya. Tapi karena sudah nggak tahan, akhirnya datang juga. EKG-nya seperti ini, sudah ada Q di V1, V2, V3, ada gambaran ST elevasi di V2, V3, 1, AVL. Ini adalah gambaran EKG yang khas, ya, STEMI. Dan dicek enzim jantung troponin T sudah 3.000-an. Tinggi sekali, normalnya 14. Tapi CKMB cuma 30, normalnya 24. Jadi dia sudah terlambat. Ingat grafik enzim jantung, ya, CKMB turun cepat setelah sekian hari. Jadi pasien ini memang sudah terlambat. Tetap kita kateterisasi, kita lihat di sini. Di sini oklusi oleh trombus. Sampai ke di sini ada lesi di left main, pasien ini mendadak di rumah, ya. Akhirnya kita buka, di sini kelihatan ya bedanya setelah dibuka sudah ada aliran ke pembuluh darah jantung. Oke, pasien ini selamat, hidup, tetapi terlambat. Ya, kita lihat di sini hasil ekonya fungsi jantungnya ya udah jadi scar, aneurisma. Ini tidak akan kembali normal lagi. Jadi pasien ini sangat terlambat. Walaupun dia berhasil tetap hidup. Ya, setelah menghadapi ACS, masalah ACS secara umum di masyarakat bagaimana?
Prevent it, early management, PCI, CRBG, hipertensi, apa yang terbaik? Atau maaf dok, waktunya tinggal 5 menit lagi. Waktu saya, okay. Ya, paling baik adalah prevent it dan early management. Ya, PCI seperti tadi bisa sangat terlambat. Saya ada 2 kasus. Ini cepat saja. Dia pasien, ini 5 tahun, nyeri dada stabil. Ya, kita diagnosis. Dia di sini ada stenosis, penyempitan di pembuluh darah LAD. Dia anginanya stabil. Ya, belum diintervensi. Ini ceritanya ya. Coba dipilih apa yang Anda lakukan untuk terapi untuk pasien ini. Ada tadi aspirin, statin, beta blocker, atau PCI. Saya perlu tambahan waktu ya, Andi. Baik dok. Oke, sebagian besar memilih aspirin, statin. Oke. Ini polling lagi. Saya belum kasih jawaban salah benar. Obat apa yang akan berikan untuk dia? Pasien ini, statin, bisoprolol, beta blocker ya, atau isotretinoin. Oke, sebagian akan memberikan obat semuanya, sedikit yang kasih bisoprolol. Oke, statin 53%. Nah, gara-gara COVID ceritanya pasien perempuan ini tidak bisa PCI, ditunda ya. Apa yang mungkin terjadi sama dia? Dengan penyempitan seperti ini, maka dia resiko meninggal mendadak. Setelah dikasih obat nih ceritanya ya, obatnya dikasih lengkap tadi itu. Atau dia mungkin resiko serangan jantung atau sama sekali biasa saja, risikonya nggak bertambah. Ini pasiennya stabil nih ceritanya ya. Sebagian besar memilih bahwa dia akan berisiko serangan jantung. Ya, lihat ini pembuluh darahnya ada stenosis, tapi anginanya stabil sudah lama. Oke, tapi sebenarnya apa yang terjadi pada dia? Mungkin terjadi tidak ada bedanya antara diberikan obat secara optimal dibandingkan dengan PCI. Ya, ini ada penelitian besar yang namanya ischemia study, baru terbit 2020 Maret. Tidak ada bedanya antara pasien langsung di PCI atau dimulai terapi medical terapi dulu. Dengan syarat adalah obat-obatannya harus optimal dan pasien juga stabil, bukan pasien serangan jantung. Jadi tidak ada bedanya. Dia tidak lebih besar resiko serangan jantungnya, tidak lebih besar resiko meninggalnya. Ini kasus kedua, pasien laki-laki yang 42 tahun, chest pain 1 minggu ini baru mulai, progresif, makin berat. EKG-nya normal, tidak ada faktor risiko lain kecuali hipertensi. Dia saya diagnosis sebagai unstable angina karena nyeri dadanya baru. Kemudian saya suruh CT scan. Di sini CT scan LAD-nya ada lesi di sini ya. Di sini LAD-nya ada penyempitan nih. Oke. Apa yang terjadi? Nah, kuis dulu. Boleh dipilih beberapa pilihan ya. Nah, ini gara-gara COVID, PCI-nya ditunda nih. Apa yang Anda berikan untuk obatnya? Ini karena PCI, semua tindakan elektif ditunda, dan memang sebagian besar juga pasien masih takut ya. Apa yang Anda berikan? Apakah sesuai dengan pilihan saya? Iya, semuanya memberikan, sebagai kecil memberikan bisoprolol. Tapi sebagian besar memberikan aspirin dan clopidogrel, kemudian statin. Oke. Kemudian kuis lagi. Beberapa pilihan. Nah, statin apa yang Anda pilih? Ini topiknya tentang statin, makanya saya fokus ke statin. Anda pilih statin 10 mg, atorvastatin 10, Roslu 10, Roslu 20. Di pasien dengan unstable angina. Unstable angina itu berarti ACS ya, tapi belum myocardial infarct. Harganya normal. Di sini saya tidak periksa enzim jantung ya. Oke, sebagian besar memberikan atorvastatin 10 mg. Saya memilih rosuvastatin 20 mg. Pertanyaan lagi, ini case 1 yang perempuan tadi sama case 2 mempunyai aterosclerosis yang sama.
Benar nggak? Case 1 masih ingat ya, pasien yang stabil, angina stabil, ada penyempitan di sini, di LAD. Case 2 yang anginanya progresif 1 minggu, ada plak di sini. Kalau kita intip ke dalam, lesi aterosklerotiknya sama nggak kira-kira? Ya, sebagian besar memilih tidak sama. Oke. Kita lihat ya. Memang benar bahwa tidak semua lesi aterosklerotik itu sama. Seandainya kita bisa intip ke dalam pembuluh darah koronernya, tidak semua pasien yang kelihatan penyempitan itu lesinya sama. Ada yang tebal kayak gini, ada yang seperti ini, yang di sini tengahnya sudah ada perdarahan, nekrotik, ada yang bahkan sudah pecah. Ya, kalau kita histologi kelihatan nih, ini agak tipis nih. Ya, kalau di sini udah ada kalsiumnya tebal. Nah, ini lesi seperti ini nggak usah takut, stabil, nggak usah takut akan serangan jantung, ya. Tapi lesi seperti ini kita lihat tipis banget capsnya. Di sini kita sebut capsnya. Ini bisa pecah setiap saat. Kalau dia pecah, rupture, trombosis, pasien serangan jantung. Nah, ini gambaran sekali lagi sama ya. Ini gambaran plak yang stabil. Kita bisa lihat capsnya tebal, tapi yang di sini capsnya tipis. Ya, kalau di kateter hanya kelihatan lubangnya aja. Lumen yang menyempit, tapi nggak kelihatan bedanya plaknya. Nah, caps yang tipis ini kita sebut sebagai thin cap fibroateroma. Thin cap fibroateroma ini sangat mudah pecah. Ini plak yang tidak stabil ya, di sini ya. Terus lagi, bagaimana kita bisa mencegah plak itu pecah? Nah, ini kira-kira gambaran plaknya yang tadi. Ini ada fibros cap, di sini ada isinya. Bagaimana kita mencegah plak ini supaya karena kalau pecah jadi serangan jantung ACS. Ini bisa pilih beberapa pilihan ya, merah, biru, kuning, hijau, taruh stent, antiplatelet, atau dikuatkan. Iya, sebagian ada yang menjawab antiplatelet, tapi pilihan saya adalah kita kuatkan aja. Kita kuatkan capnya, ya, bikin tebal, atau kita kurangi lipid core-nya. Ya, lipid core itu isinya sebagian besar adalah LDL. Antiplatelet tidak dalam konteks untuk mencegah plak pecah, tapi untuk mencegah platelet berkumpul, trombosis. Taruh stent nggak ada gunanya, ya. Iskemia tadi udah tadi jelaskan ya. Nah, di sini ada penelitian yang sangat menarik, bagaimana statin terbukti secara klinis bisa memodifikasi plak. Di sini kita lihat plak. Ini plak, ini kalau yang warna merah itu ada necrotic core-nya, terus capsnya tipis. Jadi kalau kita lihat caps ini merah itu necrotic core yang siap-siap keluar isinya. Ini caps yang kuning ini tipis banget ya. Ini yang kita sebut stable plak, ini capnya tebal. Nah, penelitian ini di Korea diikuti selama kira-kira 1 tahun, diberikan rosuvastatin dosis 10 sampai 40 mg. Mereka intip pakai iFuse, bisa kelihatan pemetaan komposisi plak. Ternyata thin cap fibroateromanya bisa berkurang 50% dalam 1 tahun. Jadi statin terbukti bisa membuat capsnya tebal. Ya. Makanya ini masih banyak penelitian-penelitian lainnya tidak saya tampilkan karena waktu, tapi yang saya ingin sampaikan adalah sudah masuk guideline ya tentang statin. Saya mulai dulu menjelaskan di sini bahwa ESC, European Society of Cardiology 2019 sudah mengkategorikan bahwa semua pasien yang terbukti ada plak aterosklerosis baik di jantung atau di kepala atau di pembuluh darah kaki disebut documented ASCVD, disebut pasien yang very high risk ya. Nah, pada pasien-pasien yang sudah very high risk dengan ACS, apa yang harus kita lakukan? Inisiasi dosis statin terapi sesegera mungkin, as early as possible. Tidak perlu melihat nilai LDL awalnya. Ini kelas 1A rekomendasi. Targetnya adalah LDL harus turun lebih dari 50% dari baseline, dan kalau bisa LDL-nya mencapai nilai di bawah 55. Ini perubahan besar ya. Dulu kita tahu target LDL 70. 2019 mereka minta 55. Kemudian rekomendasi yang kedua adalah kalau pasien ACS, kita sebaiknya loading. Quiz lagi. Nah, statin mana nih yang kira-kira bisa nurunin LDL sampai 50%? Simvastatin 10, Ator 10, Rosu 10, Rosu 20. Pilihannya 1 aja ya. Oke, enggak, ini ada beberapa pilihan.
Ya, ya semuanya pada milih dosis yang tinggi ya, rosuvastatin 20. Ini ketahuan banget triknya ya. Oke, kita lihat banyak statin yang beredar di pasaran ya. Nah, ini dari guideline yang saya kutip di penelitian farmakologi juga, ini Ator, fluvastatin, Lova, pravastatin, simvastatin, rosuvastatin, pitavastatin. Nah, penurunan 50% LDL bisa kita capai dengan atorvastatin dosis 40 atau dosis atorvastatin 80. Ya, di sini fluva nggak bisa, Lova nggak bisa, prava nggak bisa, simvas nggak bisa, rosuvastatin bisa dengan dosis 20 mg atau 40 mg. Ya, bisa mencapai lebih dari 50%. Pitavastatin juga jarang mencapai penurunan LDL 50%. Nah, berdasarkan ini dikelompokkanlah statin itu berdasarkan intensitas dia atau kemampuan dia untuk menurunkan LDL. Bisa turunin 50% atau kurang. Yang nggak masuk kelompok ke dalam high intensity terapi statin adalah ROSU 20 atau 40 atau ATOR 40 sampai 80. Dosis di bawah itu atau statin yang lain tidak akan bisa mencapai LDL penurunan lebih dari 50%. Polling lagi, nah kapan Anda bisa mulai statin sebaiknya pada pasien ACS? Datang ACS nih, kamu kasih statin kapan nih? Setelah 2 hari rawat, setelah pulang, atau kamu nggak akan kasih statin? Ya, semuanya menjawab, sebagian besar menjawab dalam 24 jam. Dan benar memang Anda berikan dalam 21 hari, dalam satu hari, dalam 2 hari, 3 hari, efeknya berbeda. Paling besar efek penurunan mortalitas pada pasien ACS kalau Anda berikan segera mungkin dalam 24 jam. Nah, terkait COVID juga PPK STEMI terkait COVID, PERKI sudah mengeluarkan aturan sama pasien-pasien yang datang dengan STEMI tetap harus diberikan high intensity statin. Oke, ini saya skip aja. Jadi konklusinya adalah memang ternyata COVID pandemi membawa dampak terhadap pasien-pasien ACS. Ya, saya kira dampak yang paling besar adalah rasa takut atau keterlambatan pasien datang ke rumah sakit. Sehingga saya kira pencegahan menjadi sangat penting sekarang. Salah satu obat yang sangat krusial untuk pencegahan adalah high intensity statin. Oke, saya kira ini akhir, tapi saya ada satu slide tambahan. Anda kalau menghadapi pasien datang curiga COVID atau di daerah red zone, Anda ketemu EKG elevasi, saya kira semua pasien di semua rumah sakit pasti screening COVID. Ya, lakukan aja sesuai protokol Anda. Dan Anda bagi kelompok menjadi 2 kelompok pasien yang sangat mungkin COVID atau positif COVID, atau yang kecil kemungkinan COVID. Anda jangan bilang COVID negatif. Tidak ada screening yang perfect. Jadi lebih baik Anda pikirkan sebagai kemungkinan COVID masih ada tapi kecil, supaya Anda tetap waspada. Kemudian Anda telah lagi EKG gejalanya tipikal STEMI nggak? Kalau betul tipikal STEMI dan pasien kecil kemungkinan COVID, Anda rujuk untuk primary PCI atau trombolitik sesuai anjuran nasional. Tapi kalau dia STEMI beneran, COVID juga beneran, nah ini Anda harus high alert, level 3. APD, ruang kateter cocok nggak? Kalau nggak, sebaiknya jangan primary, Anda trombolitik. Nah, banyak sekali kasus COVID yang STEMI mimikri, mirip EKG-nya elevasi, ternyata bukan STEMI ACS. Nah, kasus-kasus seperti ini bisa aja misalnya myokarditis karena COVID, kardiomiopati, ada pasien yang sudah lama ada elevasi seperti aneurisma ventricle, hati-hati. Anda jangan langsung ajukan sebagai ACS. Elaborasi dulu dengan echo, serial EKG, serial engine. Saya kira itu saja dari saya, Dr. Andi. Mungkin cukup. Wah, ini pemenangnya FMBS. Oke, saya stop dulu ya. Saya kembalikan ke Dr. Andi. Ya, terima kasih banyak Dr. Sunanto atas presentasinya sangat menarik, sangat interaktif, tidak terasa buat kita bahwa hasilnya tadi sudah kelihatan dari dokter bahwa banyak mispersepsi ataupun informasi yang sudah kita rasakan sama ini. Baik, terima kasih banyak Dr. Sunanto atas pemaparan yang sangat baik. Kita akan lanjutkan ke sesi kedua. Mohon maaf Dr. Visa, waktunya tadi agak sedikit panjang dok. Jadi saya akan perkenalkan Dr. Visa. Jadi beliau presentasinya dari sini. Oke.
Dr. Visa, saya akan bacakan dulu untuk CV beliau. Beliau adalah Dr. Pukovisa Prawirohadjo, spesialis saraf konsultan. Beliau adalah Wakil Ketua Majelis Kode Etik Kehormatan ID Pusat masa bakti 2018 sampai 2021. Beliau berasal dari Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Begitu banyak publikasi beliau mengenai etika kedokteran yang sudah disampaikan, banyak juga webinar yang sudah pernah kita laksanakan dan kita dengar dari Dr. Pukovisa. Oke, tanpa perpanjang waktu lagi, kami mohon pemaparan dari Dr. Pukovisa, waktunya 25 menit, Dok. Silakan untuk share screen-nya, Dokter. Baik. Sudah saya share screen, kelihatan nggak, Dokter Andi? Belum, Dokter. Oh, belum? Ya, Dok. Tunggu sebentar ya. Oh iya, belum saya pencet deh. Kelihatan ya sekarang ya? Dok. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejawat sekalian, Prof dan dokter sekalian yang hadir. Selamat beribadah Ramadan untuk Prof dan dokter sekalian yang melaksanakan ibadah tersebut, dan tetap semangat. Baik, pada sesi kali ini saya diminta dari Alam Medika dan seluruh sponsor yang ada untuk menjelaskan tentang urgensi for triase ya, sistem triase untuk neurology patient, yang kita mencoba melihatnya dari sisi jika dilakukan satu telemedicine. Mungkin ini adalah pengenalan sedikit, tak kenal maka tak sayang, karena saya mau disayang begitu, jadi saya mau menampilkan sedikit siapa saya. Sehari-hari saya bekerja di neurologi FKWI RSCM, RSUI juga, dan kemudian juga di MKEK. Terus kemudian ini adalah fatwa-fatwa terkait yang dibuat MKEK sendiri, dan kebetulan saya juga ikut menulis tentang telemedicine, itu yang saya menuliskan sebagai topik relevant publications yang kita bicarakan pada hari ini. Sebenarnya ada sesi lain, mungkin sebagai, ini bukan promo ya Mas Andi ya, tapi ini untuk buat saya sih lebih tepatnya supaya pertanyaan terarah, karena saya khawatir nanti pertanyaan yang terkait ini akan ada di sini gitu. Jadi pertama adalah menginfokan kepada Prof dan dokter sekalian bahwasanya ada sesi nanti di hari, maaf alarm azan saya berbunyi sebentar. Jadi terkait tentang kaidah etik dan regulasi-regulasi yang terkait telemedicine ini mungkin akan lebih tepat kita bicarakan di sesi Rabu dan Kamis. Jadi mungkin izin Prof dan dokter sekalian jika ada pertanyaan hal seperti itu dapat disampaikan di dua sesi tersebut, supaya eksplorasinya lebih detail. Bahwasanya sesi saat ini memang mengedepankan tentang sesuai dengan judulnya, skenario klinis triase telemedicine di neurologi. Jadi memang pandemi COVID ini membawa paradigma baru. Dahulu kita sangat membutuhkan physical examination ya, bahkan close contact dan seterusnya. Tapi dengan ada wabah penularan seperti ini yang airborne, kita kemudian di seluruh dunia ya bergerak untuk melihat ini sebagai telemedicine sebagai alternatif untuk pembatasan kontak fisik yang justru memiliki nilai etis tinggi secara umum demikian. Dan memanfaatkan telemedicine ini memang ada negatifnya maupun positifnya. Positifnya tentu saja karena era pandemi seperti ini kita penting sekali melakukan pembatasan fisikal atau sosial ya, dan kemudian pencegahan penularan yang itu menjadi hal yang membuat lebih berat positif dibandingkan negatif. Tapi kita juga mewaspadai bahwasanya dengan telemedicine ini ada hal yang hampir mungkin tidak semua ya, tapi beberapa pemeriksaan fisik yang kita tidak bisa lakukan, maaf. Dan di neurologi nanti akan lebih detail di situ. Akan dibahas pada sesi ini maksudnya. Jadi prinsip umumnya adalah di pemeriksaan fisik telemedis neurologi ya, dalam hal ini adalah bagaimana kita mengurangi potensi, gimana ya, artinya telemedicine sebenarnya bisa kita lakukan pemeriksaan fisik. Mungkin tidak seluruhnya, tetapi setidaknya untuk tips untuk kita melakukan PF di era telemedicine ini adalah beberapa 4 hal ini yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, mengobservasi dengan detail gerak-gerik pasien kita, baik verbal maupun non-verbal, bagaimana detail perilaku dan pergerakannya. Kemudian melakukan demonstrasi pemeriksaan fisik, nanti akan dijabarkan. Dan disarankan tampilannya zoom out ya, jadi mungkin kalau pasiennya tidak langsung jaraknya seperti saya seperti ini, tapi kalau bisa zoom out, jadi
lebih jauh lagi, mungkin sekitar 2 atau 3 meter dari laptop atau kamera yang menjadi perantara untuk telemedis. Sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan dari rambut sampai ujung kaki, dan kita bisa meminta pasien untuk duduk, tidur maupun berjalan, kita amati dengan baik. Dan mengulang manuver atau PF yang dilakukan. Observasi ini ada beberapa hal yang kita bisa lakukan di bidang neurologi. Yang pertama adalah kita bisa melakukan screening kesadaran, terutama untuk memang misalnya pasiennya jelas kompos mentis seperti itu, atau misalnya cukup jelas perbedaan antara delirium atau somnolen dan yang lain. Status mental juga demikian bisa kita nilai dari observasi ini lewat kamera. Afek juga demikian, mungkin ada beberapa pertanyaan saja untuk memastikan, misalnya katakanlah dia kelihatan ekspresinya kurang gitu ya, dan kemudian kita tanyakan apakah Bapak sedang sedih atau seterusnya. Bagaimana kontak matanya dia terhadap kamera, yang juga terhadap kita sebenarnya, karena kita kan juga ada video show-nya gitu, yang kemudian harusnya dibayang-bayangkan kita, pasien itu membayang-bayangkan sedang bicara dengan kita. Dan perilaku abnormal yang lain, ya kita bisa lakukan observasi yang teliti, dan pertanyaan memang ini kadang-kadang skill ini harus didapatkan dari jam terbang yang cukup ya. Nanti mungkin kita tentu karena masih memang tidak diajarkan telemedicine di bangku kuliah kita, maka bisa saja ya saat pandemi ini kita langsung uji coba gitu. Kita uji kemampuan jam terbang kita masing-masing dan saling memberikan feedback gitu. Yang kedua adalah yang bisa dibahas, yang bisa dinilai juga adalah artikulasi pasien, bahasa, kecurigaan gangguan fungsi luhur yang lain. Kita amati pembicaraan pasien seperti apa. Tremor, gerakan abnormal, kecurigaan bangkitan, kita bisa melihat secara video kepada pasien, kita lihat bagaimana postur, gerakan, dan seterusnya. Berpakaiannya, karena beberapa misalnya spatial neglected personal juga akan tampak, atau status mentalnya dia acak-acakan atau seperti tidak baik dalam mengurus diri, itu juga akan tampak dan bisa kita jadikan sebagai bagian dari penilaian. Postur, cara duduk, berdiri dan berjalan juga bisa kita teliti dan kita bisa simpulkan nanti dari sisi motorik dan seterusnya. Pemeriksaan fungsi luhur yang amat sederhana, misalnya ADL, IADL, atau Clinical Dementia Rating Scale atau AD8 itu bisa kita lakukan. Sementara PF yang dilakukan adalah misalnya defisit motorik dan gait, kita minta pasiennya promotor brief, mungkin saya yakin sejawat neurologi sudah paham ini. Finger tap yang lambat sehingga kita bisa lihat bradykinesia maupun tremor sekalian, termasuk dari sisi tremor intention. Juga bicaranya adalah defisit motorik ya. Kemudian jalan jinjit atau tumit yang varian-variannya kita bisa pahami, itu bisa melihatkan paresis dari ekstremitas bawah. Kemudian skor kesadaran dan defisit sensorik ini memang memerlukan pendamping pasien yang harusnya kita latih ya, dan bisa saja ini menjadi satu awareness baru dari Perdosi atau teman-teman kita semua sebagai neurologi untuk melatih pendamping pasien sehingga bisa membantu kita ke depannya melakukan demonstrasi PF. Kemudian gerak bola mata, kita minta pasien melihat ke segala arah. Kemudian simetrisitas wajah, lidah, dan bahu itu bisa kita memberikan instruksi sederhana dan kita lihat responnya di video. Pupil, lapang pandang, dan fungsi luhur memang ini tergantung platform. Jadi ini mungkin idenya, kalau di Amerika nih ada beberapa platform yang sudah menyediakan alat bantu pemeriksaan fungsi luhur yang secara bisa dilakukan di layar. Yang lain adalah juga bisa zoom in yang sedemikian rupa sehingga kita bisa melihat pupil dari pasien. Lapang pandang juga seperti itu, jadi kayak ada semacam programnya atau animasinya yang memungkinkan pasien nanti akan menjawab misalnya sejauh apa dia bisa melihat, berapa derajat dan seterusnya, bisa kita lihat seperti itu. Kemudian kelainan cerebellum kita bisa dengan finger to nose misalnya, atau nanti juga tadi berdiri dan seterusnya, tapi memang harus dikawal dengan baik oleh pendamping. Tremor, gerakan abnormal, dan unsur kebangkitan ini juga sama. Beberapa hal yang memang rasanya tidak mungkin kita lakukan sebagai neurolog adalah, pertama adalah pembiskopi, kita tidak bisa lakukan itu. Pemeriksaan visus yang standar atau lapang pandang yang standar, misalnya seperti detailnya seperti kampimetri atau perimeter, rasanya sulit. Kemudian komponen neuromuskular yang cukup detail, kita tidak bisa melakukan refleks dan rasanya sulit untuk mengajarkan pemeriksaan refleks kepada caregiver. Tonus juga mungkin tidak bisa, dan kekuatan spesifik yang numerik ya, dalam hal ini 0-5 juga mungkin kita tidak bisa lakukan. Vestibular kita tidak bisa melakukan fundamental pencetus yang dibutuhkan ketika tidak terlalu jelas
nistagmus yang ada atau respon vestibular yang ada. Prostat dan manuver lainnya yang kompleks juga mungkin tidak bisa kita lakukan. Urusan vestibular yang kompleks dan terutama dengan psikomotor juga nampaknya sulit untuk dilakukan. Ini adalah beberapa hal yang kita bisa lakukan sebagai triase. Konsep umumnya adalah dalam telemedicine ini kita bisa berhadapan dengan pasien yang lama maupun pasien yang baru. Pasien yang lama, misalnya katakanlah kita sudah pernah ketemu di rumah sakit, bertemu fisik ya, atau temu muka gitu, maka kita bisa mendapatkan wawasan tentang jejak medis sebelumnya, efek obat yang bisa jadi kita bisa simpulkan kita yang memberikan komplikasi dan seterusnya dari penyakitnya. Dan kemudian kita tadi pasien lama ini kita coba nanti ada algoritmanya adalah kita pastikan apakah ini kasus gawat atau non gawat. Misalnya satu saat ada kasus eksaserbasi atau kasus serangan berulang atau yang lain yang kita nilai ini merupakan kondisi yang terpisah atau kondisi yang perburukan dari kondisi awal. Sementara untuk pasien baru ini lebih hati-hati karena kita tidak pernah berjumpa fisik ya. Yang pertama adalah kita dari belum ketemu fisik aja sebenarnya udah ada masalah, yaitu kita harus meluruskan keluhan pasien atau persepsi dia terhadap keluhannya. Yang sekarang sudah zamannya internet dan kita tahu bahwasanya pengguna telemedis kebanyakan adalah pengguna internet itu sendiri, dan internet sudah begitu banyak hoax di sana sehingga pasien kadang-kadang sudah terpengaruh oleh informasi tersebut. Kita juga bagi antara dua, gawat dan non gawat, dan kalau misalnya dia saat ini non gawat maka kita harus juga melakukan telaah apakah dia potensial ke arah gawat. Sehingga ketika dua-duanya ini baru atau lama kegawatannya jelas, misalnya katakanlah kita tapis ada kegawatan yang jelas, maka disarankan ya jangan banyak bertanya-tanya lagi. Jadi kita tidak perlu melakukan asesmen rinci via telemedis pun juga telah terlaksana yang sifatnya lanjutan. Kita langsung arahkan pasien lebih baik ke IGD terdekat atau IGD yang kita kenal punya kapasitas untuk menolong pasien terdekat. Misalnya contoh untuk kasus neurologi kita tahu bahwasanya tidak semua rumah sakit punya imaging, tidak semua rumah sakit punya neurolog yang standby dan seterusnya. Maka kita bisa tahu gitu sekitaran pasien yang tinggalnya di mana, mungkin bisa dibantu GPS juga kalau misalnya di provide oleh satu provider. Kita bisa arahkan kemudian ke rumah sakit mana yang lebih tepat misalnya, sehingga tidak mesti bolak-balik karena kita tahu ketika kita memutuskan rumah sakit yang salah, maka secara durasi maupun administrasi pasien akan menjadi bermasalah dalam hal dia butuh kesegaraan pertolongan. Sementara kegawatan yang belum jelas, kita jangan lengah, kita asesmen lagi ya, dan sama-sama wawas diri. Ini adalah contoh kegawatan yang jelas, jadi harusnya diarahkan ke vaskes yang terdekat tanpa ini tadi ya. Contohnya misalnya kita menangkap cepat bahwasanya pasiennya ini stroke baru kayaknya ya, misalnya begitu, dan kita kemudian langsung cari informasi rumah sakit mana yang relevan untuk dikunjungi oleh pasien. Kita tahu bahwasanya kelengkapan maupun standby dari SDM maupun fasilitas itu memungkinkan gitu. Nah ini contohnya beberapa hal yang bisa dinilai dari symptom based problem ya, yang kemudian bisa kita nilai ini adalah satu kasus darurat di bidang neurologi adalah kalau ada nyeri kepala atau bekutan yang tidak berkurang dengan perda yang ada atau tidak signifikan berkurang, bicara pelo atau meracau atau tidak bisa bicara yang sifatnya mendadak, kejang pertama kali atau kejang berulang, pisang atau tidak sadarkan diri, kelemahan atau baal mendadak anggota gerak wajah misalnya. Nah, kalau misalnya kita kemudian temukan, nggak ada tuh dokter bisa gejala seperti itu, maka jangan gembira dulu. Kita pastikan pertama adalah menggali gejala red flag. Jadi kita harus tahu setiap simptom neurologi itu harus tahu red flag-nya seperti apa. Dan harus mungkin semacam ada checklist ya. Jadi kita pastikan itu semua ditanyakan dan nanti kan direkam ya percakapannya sehingga kita cukup yakin dengan satu kondisi bahwasanya ini tidak mengarah ke gawat. Kita lakukan edukasi red flag itu kepada pasien. Saat konsultasi kita menggali, caranya menggali. Setelah konsultasi kita tetap berikan semacam peraga edukasi ya, yang itu kemudian supaya pasien waspada. Siapa tahu mungkin dalam hitungan hari atau bahkan bisa jam pasca selesai konsultasi ternyata dia punya itu gejala red flag itu. Kita tahu misalnya contoh kayak SAH, subarachnoid hemorrhage, itu manifestasinya bisa cepat, mungkin waktu itu nyeri kepala sekali dia dan kita mungkin lengah karena tidak ada gejala yang lain saat itu.
terus kemudian dalam hitungan jam ternyata bisa berubah. Dan kita tidak salah kalau kita sudah berikan hal itu dan kita minta pasien untuk segera ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya kita terlalu lengah gitu ya, kita tidak berikan hal ini, bisa tidak baik juga. Dan bila diperlukan, pasien bisa melengkapi alat pemeriksaan di rumah, misalnya tensimeter digital dan seterusnya, kita minta beli dan untuk dipantau seterusnya. Dan ini yang penting juga, klarifikasi persepsi pasien. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya hoax internet ini, contoh misalnya tadi ya, kalau dari gejalanya misalnya pasien dari nyeri kepala, bisa saja pasiennya udah sok gitu, bukan sok sih, cukup yakin bahwasanya dirinya migrain nih, karena dia ngelihat kayaknya ini migrain lah. Atau bahkan sebaliknya, ada juga yang terlalu parno gitu, sehingga pasiennya malah ketakutan sendiri dan meyakini, dok saya tumor otak nih dok, tolong saya dok, segera operasi deh, kayak gitu. Jadi bisa dua kutub seperti itu, yang terlalu menggampangkan atau terlalu ketakutan. Dan gitu kita harus punya waktu untuk meluruskan persepsi hal tersebut dan membreakdown lagi. Misalnya kita tidak langsung lantas mengatakan migrain dan seterusnya, kita tanya lagi nyeri kepalanya seperti apa dan seterusnya. Kemudian hoax internet misalnya statin membuat impoten dan demensia, misalnya obat herbal dikatakan obat COVID dan seterusnya, obat merusak ginjal, obat tergantungan, ini juga butuh waktu. Bisa saja ini kalau di rumah sakit klasik ya, mungkin maksudnya gini dok, kenapa saya highlight hal ini adalah kalau di klasik rumah sakit kita mungkin banyak terbantu sama profesi lain, misalnya farmasi klinis dan seterusnya, yang membantu meluruskan hal-hal ini. Tapi kalau di telemedis kemungkinan beban itu menjadi milik kita lebih banyak lah dibandingkan yang lain. Ini juga sama ya kalau kasus yang non gawat, misalnya contoh ini. Ini contoh-contoh refleks saja dok, saya cepat-cepat saja. Ini nyeri kepala contohnya ya, kita kenal Snoop, kemudian tuna fish untuk nyeri punggung belakang, vertigo ya seperti ini. Nah sekarang balik lagi, apakah kita cukup yakin secara klinis? Nah kalau secara klinis kita belum yakin ya, kayaknya saya masih khawatir ini darurat atau belum yakin diagnosisnya apa. Kita tentu saja tidak memungkinkan untuk membuat satu tata laksana kalau kita tidak certain atau merasa yakin juga diagnosis yang kita tegakkan itu apa. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika skemanya ada telemedis. Pertama adalah mungkin kita meminta rujukan telemedis yang lebih ahli atau jam terbangnya khusus. Misalnya contoh, mungkin dokter tidak kesulitan mendiagnosis demensia atau katakanlah stroke atau Parkinson kalau settingnya bukan telemedis. Mungkin saya yakin dokter neurologi bisa lah. Tetapi mungkin saja karena ini adalah telemedis, ketika PF-nya menjadi sulit dan seterusnya, maka mungkin dokter menjadi tidak yakin ini apa ya, ini Parkinson atau inflammatory yang lain, atau ini demensianya tipe apa nih, Alzheimer atau vaskular atau yang lain ya. Nah, jangan ragu untuk dokter merujuk saja mungkin secara telemedis juga, jadi nggak mesti langsung ke praktek pribadinya dokter gitu. Bisa juga ke telemedis juga ke yang memang sehari-hari menangani itu, sehingga mungkin jam terbangnya lebih tinggi. Misalnya, terus kemudian rekomendasikan pertemuan atau kunjungan yang rumah misalnya, itu kalau memang dokter berkenan ya. Atau ya setidaknya ya ke rumah sakit, maaf nih, maksudnya ini ada yang hilang, maksudnya kita rekomendasikan juga untuk pertemuannya di rumah sakit, maksudnya maaf, pertemuan di rumah sakit kita, artinya ketemu fisik atau kunjungan rumah. Yang lain adalah kita juga mungkin punya planning ya untuk melatih caregiver ke depannya untuk membantu setidaknya demonstrasi PF yang mau kita lakukan untuk monef pasiennya, termasuk bagaimana teknik-teknik caregiving dari sisi misalnya karena pasien neuro itu banyak yang disabilitas berat atau bedridden, maka kita juga minta hal tersebut dilakukan. Atau pelaporan, misalnya pasiennya kejang, seterusnya kita kasih tahu kejang tuh nggak mesti bentuknya kelonjotan atau kaku, di luar itu juga bisa kejang atau seizure lah setidaknya atau bangkitan. Kita latih dulu untuk kemudian membuat pelaporannya lebih baik untuk kita. Dan ini juga yang kita lakukan adalah di telemedicine ini bisa sistem pengawasan obat dan resep. Jadi bisa contoh ada Tuan P dengan riwayat stroke iskemik, disipidemia dan disfungsi ereksi dan seterusnya. Kenapa saya banyak banget diagnosisnya? Karena untuk mama yang satu-satu ya. Jadi misalnya contoh dokter mereferensikan antiplakat dan statinnya seperti melanjutkan dokter Sunanto tadi, misalnya mau membuatnya statin intensitas tinggi atas rekomendasi ASA 2019 misalnya. Maka kita ada hal-hal yang ini kita tanyakan, dan kemudian kalau misal urusannya adalah pengantaran obat yang melibatkan kurir sebagai pihak ketiga, kita juga memastikan identitas obat dari pasien itu kita rahasiakan dengan baik, misalnya disegel. Kenapa? Karena misalnya contoh tadi ada disfungsi ereksi, misalnya kita berikan pasiennya Viagra gitu ya, atau maaf nyebut nama obat,
apa sih? Saya tuh jadi lupa saya itu. Ya pokoknya itulah obat disfungsi ereksi. Itu kan obat yang khas ya, maksud saya. Maaf saya sebut merek karena saya memang ingatnya mereknya, bukan maksud apa-apa. Maksudnya tadi merek itu kan merek itu. Obat disfungsi ereksi itu kan memalukan ya secara stigma gitu. Bayangkan kalau misalnya itu diterima pembantunya gitu. Diterima mbak-mbaknya, ini apa ini kok majikan saya punya minum Viagra gitu kan, jadi kacau. Nah contohnya misalnya kita kemudian mau merekam statin contohnya, maka contohnya begini, misalnya contoh kita ini untuk satu aspek aja, sebenarnya banyak ya, tadi aspirin juga kita bisa telah, terus kemudian disfungsi juga bisa telah, tapi misalnya contoh statin intensitas tinggi nih, yang tersedia adalah kemasannya kan kalau Ator tuh 20 mg yang ada di Indonesia. Sehingga kalau misalnya mau intensitas tinggi, Ator itu butuh 80 mg, maka butuh 4 tablet. Sementara Rosu itu ada 10, ada 5, ada 10, ada 20 kalau saya tidak salah. Sehingga mungkin 1 tablet. Yang khususnya kalau memang dokter mau meresepkan Ator ya harus dikasih tahu bahwasanya minum 4 tablet sekaligus tuh oke. Percaya itu nih 4 tablet beneran dok minumnya gitu. Nah kita berikan itu, yang mungkin kendala itu tidak ditemukan ketika kita memberikan Rosu. Atau statin yang efeknya punya interaksi dengan makanan, misalnya Ator tadi punya interaksi dengan makanan, dan misalnya pada situasi bulan Ramadan yang kalau kan ada terawih segala macam, ada orang yang biasanya terawih itu masih baru setelah selesai terawih baru makan berat gitu misalnya. Nah itu hal-hal yang gitu. Kemudian bisa jadi menjadi masalah ketika kita tetap dengan secara klasik meminta dia minumnya malam. Dibandingkan misalnya kalau Rosu yang tidak perlu makanan misalnya. Ada juga yang misalnya interaksi obat ya, misalnya Citrokom 450 itu juga bervariasi, ini ada banyak sekali statin yang limited biasanya yang preferable karena interaksi obatnya minimal misalnya contoh. Kemudian tanggung jawab lebih bagi dokter untuk edukasi pasien secara lengkap di telemedis ini ya tadi minimal kalau bisa sih setiap obat yang kita berikan 1-2 efek samping yang paling sering kita berikan kepada pasien, kita beritahukan maksudnya, sehingga ketika ada masalah pasien waspada ya, dan langsung kontak kita gitu. Dan obat baru non rutin kita juga follow up efek sampingnya. Nah contoh misalnya ada pengawasan obat ya, tujuan pengobatan contohnya ini kan banyak sekali ya, dok saya masa beneran nih dok epilepsinya 2 tahun lebih, iya itu kita edukasi dengan baik ya. Dengan segala tadi ya, misalnya tadi bikin ketergantungan, terus kita juga jelaskan tidak begitu, anti demensia juga begitu, imunomodulator juga begitu, pencegahan stroke jangka panjang juga begitu. Jadi hal-hal yang seperti ini kita berikan kepada pasien supaya compliance dan kepatuhannya baik. Sementara untuk obat itu sendiri, sekali lagi obat itu adalah sebenarnya bagian dari rahasia medis ya, karena nama obat itu kadang-kadang sangat spesifik ya, terutama untuk penyakit yang sifatnya stigma, misalnya epilepsi atau obat ARV atau tadi seperti obat impotensi dan seterusnya, itu stigma-stigmanya ada di masyarakat, maka pastikan hal ini berjalan aman ya, dengan diterima oleh pasien sendiri, tidak terjadi kebocoran informasi sebelumnya. Dan ini adalah monefnya. Misalnya contoh kita edukasi tadi kita udah jelaskan edukasi red flag, kemudian efek samping efektivitas obat. Apabila curiga terhadap efek samping, kita minta konsultasi terlebih dahulu, jangan berhentikan obatnya sendiri. Sistem telemedis yang ada harusnya memberikan sistem yang memungkinkan pasien yang konsultasi itu ke dokter yang sama atau memberi terapi awal. Namun tetap menghormati hak second opinion pasien kalau memang pasien merasa tidak puas dengan dokter yang pertama. Nah, kalau misalnya situasinya nanti telemedisnya adalah kita menerima second opinion dari dokter yang lain, jadi pasien sudah pernah berobat ke dokter yang lain dan mungkin tidak puas dan seterusnya minta berobat ke kita, maka kita fokus saja monef pasien itu tanpa mendiskreditkan dokter yang pertama. Ini adalah peran-perannya ya, mempertahankan clinical care, kemudian dokter dan informasi dan sistem follow up. Contohnya adalah misalnya tadi mungkin saya membayangkan ini kalau telemedisnya settingnya adalah bukan yang di praktek rumah sakit, tapi bebas aja seperti itu. Contohnya misalnya ada dokter A di Jakarta praktek hari Senin, sementara ini adalah hari Selasa, hari Senin yang lalu diberikan carbamazepine dan kemudian pasiennya datang lagi atau komplain kepada provider atau lewat jalur provider misalnya contoh saja, kemudian diterima oleh dokter B yang dia lokasinya di Makassar, sementara pasiennya mungkin di Semarang misalnya. Jadi dokter bertugas di hari Selasa mencurigai SSJ terjadi pada pasien, maka semestinya dokter A ini yang sedang tidak bertugas harusnya diberitahu juga dan ikut mungkin memberikan apalah semacam edukasi yang baik kepada pasiennya pasca
kecurigaan SSC tadi, misalnya contoh begitu. Mungkin itu saja sebagai pemancing diskusi. Saya kembalikan kepada Dr. Andi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dr. Pukofisa atas penjelasan dan pemaparan yang sangat lengkap dan sangat jelas. Kita akan membuka untuk sesi tanya jawab, Dok. Kita di layar sekarang sudah ada 880 peserta yang masih aktif. Kita akan membuka satu sesi peserta. Silakan angkat tangan bagi para peserta yang ingin menanyakan langsung kepada salah satu narasumber dari kita. Silakan angkat tangan, Dok. Oke, saya akan pilih satu. Dr. Aryadi Budi Setiawaji. Ya, silakan di-unmute mic-nya, Dok, dan silakan ditanyakan kepada narasumber siapa dan pertanyaannya apa. Silakan Dr. Aryadi. Mau tanya, untuk cara kerja dari pemantau monitoring dan evaluasi dari terapi ini, misalnya stroke. Ini pasien stroke-nya kadang dikasih terapi, satu jenis terapi. Cuma untuk monefnya itu, tiap dokter itu bagaimana tanggung jawab masing-masing dokter umum lah, itu bertanggung jawab atas monitoring pasien tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Silakan Dr. Pukofisa, Dok. Baik, Dr. Aryadi, terima kasih, Dok. Jadi kalau memang misalnya pasiennya sudah ke dokter SPS dulu ya, kemudian dapat terapi stroke gitu ya, dan kemudian kontrol rumatannya ke dokter ya, dokter umum, itu boleh. Jadi pertama nggak usah khawatir, itu boleh. Terus kemudian nanti bagaimana cara cara edukasinya atau pemantauannya ya. Jadi gini, dokter memang kita harus melihat pertama, monef itu kan antara dua ya, masalahnya adalah penyakitnya dan efek samping obat. Jadi minimal dua itu ya. Nah, kalau dari sisi penyakitnya ya tentu dokter harus memahami komplikasi apa saja yang bisa terjadi selain stroke, misalnya dari sisi vascular risk factor, termasuk stroke-nya itu sendiri, apakah nanti ada defisit neurologis yang berubah atau menambah. Kalau memang tidak yakin itu defisit atau bukan dari satu kondisi defisit neurologis, maka dokter bisa rujuk saja. Jadi anggap saja itu stroke berulang. Dan misalnya katakanlah dia berubah kesadaran atau kok bicaranya semakin nggak jelas atau seterusnya, kalau memang dokter ragu dan mungkin dokter tidak memperdalam hal itu dari sisi kompetensi gitu ya, maka rujuk aja ke SPS. Nah, kalau tapi itu dari sisi penyakit ya. Kemudian dari sisi monef obat ya, dokter memang terpaksa harus membaca MIMS dan seterusnya, obat yang formularium seperti itu, panduan seperti itu, farmasi seperti itu, untuk kemudian menjelaskan atau mengaitkan, misalnya contoh dia dapat aspirin, statin, dan obat DM misalnya katakanlah, kemudian dia merasa mual gitu. Nah, kita pasca minum 3 obat itu mual. Nah, nanti 3 obat mana dari 3 obat itu mana yang kemudian kita switch atau yang lain, maka ya memang kita harus belajar gitu. Kita harus baca kira-kira mana yang menyebabkan mual dan kemudian di switch. Mungkin itu saya tidak menjawab secara detail ya, tapi kira-kira seperti itu. Terima kasih Dr. Pisa. Mungkin karena waktu, ada 2 pertanyaan untuk Dr. Sunanto, Dok, yang sudah masuk ke dalam box Q&A atas nama Dr. Daud Yusuf. Di era COVID-19 ini, beberapa webinar dikatakan bahwa penanganan ACS didahulukan dengan fibrinolitik dibandingkan dengan PCI untuk meminimalisir resiko tertular, Dok. Bagaimana jika checklist fibrinolitik disimpulkan bahwa fibrinolitik tidak dapat dilakukan karena kontraindikasi? Mungkin maksudnya apakah ada checklist fibrinolitik tidak dapat dilakukan karena kontraindikasi di era COVID ini? Silakan Dr. Sunanto. Ya, memang bahwa banyak rekomendasi keluar di awal-awal pandemi sekitar bulan Februari, Maret, bahkan diadopsi juga di kita, bahwa sebaiknya semua tindakan di PCI terutama ditunda. Ya, kenapa? Karena PCI itu kan dilakukan di ruang kateterisasi. Ya, ruang kateterisasi itu rata-rata tertutup. Dan tekanan di ruang ventilasi di ruang kateterisasi itu biasanya tekanan positif atau normal. Jadi sangat berbahaya kalau memang seorang penderita itu mengalami COVID, kemudian katakanlah dia batuk atau dia bersin ataupun bahkan bernafas saja dengan mengeluarkan mikrodroplet, itu kan menyebar secara tertutup dan semuanya kena. Sehingga ada rasa takut yang cukup besar untuk penularan itu. Tapi kemudian di sekitar Maret, April mulai ada laporan-laporan, dan saya kira kita juga ngalamin sendiri ya,
banyak laporan-laporan kasus yang pasien ACS serangan jantung meninggal di rumah atau misalnya terlambat. Ya, di Italia tadi sudah dilaporkan 70% kasus STEMI menurun. Itu kayak seolah-olah STEMI hilang. Impossible banget, masa COVID bisa menyembuhkan pasien jantung. Yang terjadi mereka meninggal mendadak di rumah. Jadi makanya mulai sekarang beralih pemikiran bagaimana kita harus membalance ini semua, rasa takut kita, tapi juga di satu sisi keamanan pasien serangan jantung. Itu sedikit berubah paradigma belakangan ini. Ya. Nah pertanyaannya adalah, memang kita kalau dalam situasi pasiennya katakanlah benar COVID, dia STEMI. Pilihannya adalah kalau kita nggak cukup APD, ruang kateterisasi nggak memungkinkan, memang pilih fibrinolytik. Nah, bagaimana kalau ternyata di checklist fibrinolytik dia kontraindikasi? Pastinya Anda nggak boleh lakukan. Ya, karena Anda tahu fibrinolytik itu mengakibat resiko paling besarnya adalah perdarahan. Perdarahan yang paling fatal hemorrhagic stroke. Ya, Anda akan konsul dokter Bukovisa itu. Dengan stroke hemorrhagic apa yang terjadi? Pasien makin lama di rumah sakit. Ya, segala mortalitas, morbiditas semuanya muncul. Tidak akan membuat pasien lebih baik. Jadi tetap kalau memang kontraindikasi di checklist ada, jangan lakukan. Ya, mungkin Anda perlu rujuk misalnya untuk ke fasilitas kesehatan lain yang lebih siap untuk pelayanan PCI pada pasien COVID. Ya, saat ini memang belum ada cath lab yang sangat ideal, cuman semua usaha memang harus dilakukan, saya kira seperti itu. Saya tidak punya jawaban yang ideal buat Anda saat ini, tapi pastinya jangan lakukan fibrinolytik kalau ada kontraindikasi. Ya, terima kasih banyak Dr. Sunanto atas jawabannya. Karena waktu dok, jadi memang tidak bisa kita jawab semua untuk pertanyaan pada siang hari ini. Oke, jadi kita akan coba untuk share nanti untuk jawaban Q&A nanti di forum diskusi dari Alomedica, para dokter akan sejawat semua. Ini mungkin slide penutup, jadi terakhir terima kasih banyak kepada Dr. Sunanto, kepada Dr. Bukovisa atas waktu dan pemaparan yang sangat baik dan sangat lengkap, sangat interaktif, dan juga kepada para peserta yang sudah hadir di session hari ini sampai 15.45 hari ini. Oke, jadi ini sedikit disclaimer dok, bahwa setiap pandangan yang dikemukakan di atas adalah milik penulis ataupun presentan dan tidak mencerminkan pandangan Alomedica ataupun Alodokter. Untuk SKPID sekali lagi dok, tetap masuk ke aplikasi Alomedica, mohon maaf baru ada di Google Play, dan kita akan masuk ke dalam SKP online. Jika dokter bisa menjawab slide, bisa tersedia nanti, dan post test jika bisa menjawab dengan benar 7 dari 10 pertanyaan akan langsung mendapatkan SKP sertifikat ID. Hari ini mendapatkan 2 poin dari SKPID dok. Demikian dari kami semua, terima kasih banyak atas perhatiannya dan nantikan webinar selanjutnya dari Alomedica, tentunya dengan topik-topik yang makin menarik termasuk gastroenterologi, asma, ya mendatang akan kami informasikan lebih lanjut. Terima kasih banyak Dr. Sunanto dan Dr. Bukovisa atas waktu dan pemaparannya. Oke, kepada rekan sejawat juga kami ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.